Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di Prabowo. Masih dalam tutorial pemrograman Laravel. Sebelumnya kita sudah berhasil menginstal Laravel menggunakan Homestep. Nah, sebelumnya Laravel kita install menggunakan Homestep, tetapi kita belum tahu bagaimana alur kerjanya Homestep. Nah, kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial gimana cara menggunakan Homestep atau mengelolanya, gimana cara mengoneksikan dengan database. Nah, ketika kita melakukan perubahan di file sini, bentar, di file vagrantnya, sebentar saya kembali ke menu awal, kemudian user di Prabowo, di homestead sini. Nah, setiap kita melakukan nah, perubahan di sini, kita perlu mengetikkan vagrant reload atau vagrant up. Vagrant reload digunakan ketika vagrant kita udah berhasil dijalankan. Nah, laptop saya kan tadi saya matikan dan saya restart lagi. Nah, gimana cara menghidupkan lagi ketika kita membuka blog.test tidak ditemukan. Nah, gimana cara menghidupkan vagrant ketika laptop mati? Nah, sebelumnya pastikan ketika kita menggunakan vagrant yang telah diinstal MySQL atau Nginx, settingan di lokal atau port-port yang di lokal silakan dimatikan terlebih dahulu. Contohnya ketika saya menggunakan port 3306 di MySQL, sedangkan di vagrantnya sendiri juga menggunakan port yang sama. Itu tidak boleh bentrok atau konflik. Nah, cara mengatasinya diganti portnya atau dimatikan salah satu servisnya, servis di lokalnya. Nah, saya akan menghidupkan vagrantnya terlebih dahulu. Caranya cd ke directory vagrantnya tadi, cd homestead, cd sebentar, cd user homestead. Bentar. Saya lupa tadi namanya di mana. Nah, nih cd user di Prabowo, cd user di Prabowo. Ini dulu user cd di Prabowo, kemudian cd homestead. Nah, kalau sudah silakan dicek vagrantnya berjalan tidak. Cara ngecek vagrantnya vagrant status. Nah, ini tandanya the VM virtual is power off. Tandanya VirtualBox-nya mati. Cara menghidupkannya vagrant up. Perlu diingat vagrant up itu menjalankan paket-paket yang telah diinstal tadi. Nah, ketika kita merubah di sini dengan perintah vagrant up, otomatis semua perubahan di sini akan diupdate ke di machine, quest machine. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Vagrantnya sedang melakukan running atau start. Nah, di atasnya telah dijelaskan apa aja port yang dipakai. Contohnya ini seperti 20717 ini, kalau nggak salah ini portnya punyanya si MongoDB. Kita cek dulu di env contohnya env 3306 di punya MySQL. Nah, di sini DB connection pakai MySQL. Nah, di Redis-nya kita pakai 6379. Kemudian ada lagi portnya
Nah, ini punya MySQL. 270 ini punya MongoDB. Dan masih banyak lagi. Ini host defaultnya. Close saja. Pastikan ketika Anda menggunakan Vagrant, RAM-nya sekitar 4 GB ya, biar nggak terlalu lemot. Soalnya dia makan satu core sendiri. Sambil menunggu proses startnya Vagrant, kita mau koneksi dengan database. Nah, saya menyarankan untuk teman-teman menginstal salah satu GUI MySQL-nya. Ada MySQL Workbench, Heidi, DB4j Studio, Navigat, sama SQLiok. Silakan teman-teman pilih salah satu, kemudian download dan install di laptop Anda. Saya menggunakan SQLiok. Apa tujuan kita pakai ini? Tujuannya kita pakai ini adalah untuk manajemen atau mengelola database kita beserta tabel-tabelnya maupun perintah-perintah query-nya bisa diakses di sana. Relasinya pun juga. Akan teman-teman download salah satu ini SQLiok. Ini ada yang versi percobaan atau versi berbayar. Saya sih pakai yang gratis-gratis saja. Saya pause terlebih dulu biar nggak terlalu lama. Apabila gagal atau macet di waktu start Vagrant, tambahin belakangnya provision. Vagrant up main provision. Namun ketika teman-teman menemukan error atau Vagrant already atau Vagrant running, berarti tandanya itu Vagrant sudah berjalan, tinggal ketikkan aja Vagrant reload seperti itu. Nah, ini proses merestart Nginx, cron, MySQL, kemudian sertifikat SSL, terus menjalankan komposernya di Vagrant, Postgre juga. Nah, kalau udah kita cek lagi. Kok tidak bisa? Apakah IP-nya berubah? Kita cek lagi. Kalau nggak bisa, mengalami kasus seperti saya kayak gini, diketikkan Vagrant reload main provision. Nah, gini. Emang ketika kita mengenal Vagrant itu, jika belum terbiasa, emang agak sedikit membingungkan. Nanti kedepannya untuk project-project saya ingin menggunakan SAMBP saja biar teman-teman juga tidak terlalu bingung, nanti malah error di Vagrantnya kayak gitu. Sekedar pengamatan saja cara menggunakan Vagrant dan Vagrant itu untuk apa gitu. Apabila teman-teman ingin mengembangkan lebih jauh juga bisa teman-teman pelajari tentang Vagrant. Saya pause saja. Nah, ketika sudah ada tampilan seperti ini, maka kita coba jalankan lagi. Cek di atas ada yang error tidak, sepertinya tidak. Benar di bawah blok. Cek. Nah, sudah berhasil. Sekarang saya ingin mengoneksikan, mencoba sih ke dalam database apakah sudah berhasil. Berhasil. MySQL-nya juga terinstall. Sebelumnya teman-teman masuk ke home set terminal lagi, ketikkan Vagrant SS ya.
Setelah itu mari kita cek dokumentasi Laravel, dia mengasih nilai default apa di settingan untuk masuk ke MySQL-nya. Ini tadi udah dijelaskan port-portnya juga. Ketik aja Ctrl F, password. Nah ini passwordnya script. Kemudian database-nya namanya Homestead. Cari aja yang lebih kompleks, ada nggak? Ini, tapi ini masih 0. Nah, biasanya ditaruh di env-nya Laravel sih, sama. Nah, kalau udah ketikkan MySQL main v. Nah, kalau sudah Ctrl D, Ctrl exit, Ctrl D exit. Nah, seperti ini gimana cara mengakses database MySQL-nya. Caranya kita mencobanya MySQL main O root main P. Passwordnya apa? Password defaultnya script. Nah, udah berhasil. Teman-teman juga tadi saya suruh menginstal SQLiok atau yang lainnya, dan saya ingin mencoba menggunakan SQLiok. Apakah udah benar-benar berhasil? Tadi saya udah coba. Nah, ini hostnya itu host kita atau IP kita di IP-nya di sini, IP ini, ataukah block.test yang kita pasang di hostnya tadi, virtual host. Kemudian username homestead, passwordnya script, database-nya homestead. Tes koneksi dulu. Using password, yes. Passwordnya script. Coba tes koneksi. Akses DNet homestead apa homestead? Coba lihat lagi di sini. Homestead, ternyata homestead. Bener yang pertama tadi, homestead. Tes. Nah, udah sukses. Nah, udah MySQL-nya di deploy di Ubuntu Vagrant kita. Connect. Yes. Sudah tersedia. Sebagai percobaan, teman-teman bisa exit dulu di sini, kemudian cd kode ls, coba ketikkan php artisan migrate buat percobaan saja. Aturan langsung masuk ke tabel database tadi. Nah, keterangannya sukses. Kita cek di sini, di refresh dulu. Mana tombol refreshnya? Ini bukan ya, refresh. Nah, ini dia udah masuk example datanya. Oke, seperti itu kita caranya mencoba ke MySQL. Kita exit dulu Vagrant-nya. Selanjutnya kita akan mematikan Vagrant. Cara mematikannya gimana? Vagrant halt. Perlu diperhatikan ketika teman-teman memakai Vagrant distro, artinya mematikan, melogout. Nah, sebelumnya backup data-data terlebih dahulu. Tetapi ketika kita menjalankan dengan Vagrant halt, itu hanya shutdown saja, tidak merubah apa-apa. Oke, kita tunggu shutdown-nya. Kalau sudah, kita cek lagi jalan tidak ininya. Pasti mati. Saya close saja. Nah, lama seperti ini tandanya nggak bisa diakses, pasti 404 atau server not found. Oke, tutorial mengenai kelanjutan Vagrant atau homesteadnya Laravel cukup sekian. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang masih bingung, silakan ditanyakan aja. Apabila saya banyak kesalahan dalam memberikan tutorial, saya minta maaf. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.